Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan rekan saya Agus dapat hadir kembali menghampiri Sobat Messenger melalui program Bread of Life. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Kami terus berdoa, kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. Mari kita awali kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita mau duduk tenang, kita mau membuka hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan bagi kita, yang akan menjadi semangat bagi kita, sehingga hari ini boleh menjadi hari yang berarti untuk kita semuanya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk waktu istirahat, sehingga kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kami boleh mengawali kehidupan kami di hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa buat kami. Kami mau duduk tenang di kaki-Mu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami siapkan sehingga hati kami, hidup kami boleh menjadi tanah yang subur, yang di dalamnya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, seperti janji saya hari Jumat yang lalu, saya akan melanjutkan pembahasan tentang kue keranjang cinta di bagian yang kedua. Spesial bagi kita yang di hari-hari ini masih dalam suasana Imlek. Kita boleh berbagi sukacita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sobat Messenger, setelah hari Jumat yang lalu di bagian yang pertama, kita membahas tentang makna kue keranjang, yaitu memiliki tekstur yang lembut dan ketika kita gigit, kita bisa merasakan kekenyalannya yang menggambarkan tentang kelembutan, tentang keuletan, kegigihan, dan daya juang yang tinggi, semangat yang tinggi, tidak mudah untuk menyerah. Maka pada bagian yang kedua ini saya akan melanjutkan makna kue keranjang yang lain. Dan hari ini saya mengajak Sobat Messenger untuk kita belajar bahwa kue keranjang dari proses pembuatannya. Sobat Messenger, proses pembuatan kue keranjang itu membutuhkan waktu yang lama, tidak sebentar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika membuat kue keranjang itu dibutuhkan minimal 8 jam untuk menjadi kue keranjang yang enak, yang bisa kita nikmati. Nah, pagi hari ini saya memberikan subjudul kue keranjang cinta di bagian yang kedua ini adalah menikmati proses. Ya, menikmati proses. Mengapa saya berikan judul demikian? Sobat Messenger, ketika kita mendengar kata proses, yang ada dalam benak kita adalah sesuatu yang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, dan seringkali proses itu menyakitkan. Tetapi mengapa saya
menggunakan kalimat menikmati proses. Mengapa saya menggunakan kata menikmati? Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Saya akan bacakan untuk Sobat Messenger semuanya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Masalah yang datang dan pergumulan yang berat seringkali harus kita jumpai dan seringkali harus kita hadapi. Nah, bagaimana respon kita terhadap hal tersebut? Apakah kita akan terus mengeluh atau kita bersyukur dan melakukan sesuatu agar kita dapat bertahan dan menang atas segala sesuatu yang menimpa diri kita? Ya, apakah kita mengeluh? Apakah kita bersyukur? Apakah kita akan melakukan sesuatu agar kita dapat apa? Bertahan dan menang terhadap apa saja yang menimpa diri kita. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, saya katakan, mengeluh bukanlah jawaban atas hal yang buruk yang kita alami. Karena itu akan membuat kita semakin terpuruk, akan semakin memperburuk keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saya menggunakan kata menikmati. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita harus menikmati hal tersebut dan bersyukurlah. Tadi dikatakan dalam Yakobus bahwa anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Bersyukur karena kita masih diizinkan untuk menghadapi hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Dan itu adalah untuk kebaikan kita. Ya, itu adalah untuk kebaikan kita. Menikmati bukan berarti kita hanya berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Ya udahlah, aku menikmati. Ya, diam tanpa kita melakukan sesuatu. Tetapi kata menikmati yang saya gunakan di sini adalah agar kita tidak larut, agar kita tidak terhanyut di dalam keterpurukan. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan sukacita dan damai sejahtera tetap dapat kita rasakan. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa proses yang kita jalani akan membuat kita semakin kuat. Dan tentunya seperti apa yang saya tadi katakan adalah untuk kebaikan kita semua.
Sobat Messenger dimanapun Anda berada, Alkitab mencatat ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa tatkala seseorang setia terhadap proses yang Tuhan percayakan kepada mereka, maka hal-hal yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Kita kenal kisah Yusuf. Dia tidak begitu saja menjadi seorang yang luar biasa yang dipakai Tuhan, tetapi dia sebelum menjadi orang yang luar biasa itu dia harus menjalani proses yang panjang. Dan proses itu ketika kita membaca, ketika kita menyelami adalah hal yang menyakitkan. Dimulai dia dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke dalam sumur, menjadi pegawai di rumah Potifar, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Semua itu harus dijalani oleh Yusuf. Dan Yusuf setia menjalani hal itu dan dia tetap setia kepada Tuhannya. Maka Yusuf menjadi orang yang besar, orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, kita kenal lagi kisah Ayub. Dia yang dulunya seorang yang kaya raya, harus dibentuk dan diproses Tuhan secara luar biasa. Prosesnya bukan proses yang kalau kita ngomong sekarang proses yang kaleng-kaleng. Proses yang gampang, proses yang mudah. Proses yang dialami oleh Ayub adalah proses yang panjang, yang menyakitkan. Dia harus jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal. Dia juga harus mengalami penyakit yang luar biasa. Tetapi dia tetap menjalani proses tersebut. Dan tetap setia kepada Tuhannya. Dan akhirnya dia mendapatkan pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Ayub 23 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Akhirnya kita tak ketahui, Ayub benar-benar dimurnikan oleh Tuhan dan dia timbul seperti emas. Menjadi sosok yang luar biasa, yang berharga di mata Tuhan karena kesetiaan terhadap proses yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan Ayub. Sobat Messenger, di dalam segala hal yang dinamakan proses adalah sesuatu yang melelahkan. Tetapi ingat bahwa ada harga yang harus kita bayar untuk menggapai sesuatu. Ya, ada harga yang harus kita bayar untuk menggapai sesuatu. Tidak hanya dalam hal kesetiaan kepada Tuhan, tetapi dalam hal lain kita pun harus menjalani yang namanya proses. Untuk membuat sesuatu kita harus menjalani proses. Ya, seperti membuat kue keranjang, kita harus menikmati yang namanya proses. Membuat kue, membuat apapun, kita pun harus menjalani proses. Untuk mendapatkan sesuatu, kita harus menjalani proses, termasuk untuk menggapai kesuksesan. Kita pun harus menjalani yang namanya proses. Pagi hari ini saya katakan bahwa tidak ada yang instan di dalam hidup ini. Ya, sekali lagi. Tidak ada yang instan di dalam hidup ini. Semua butuh proses. Ada harga yang harus kita bayar di dalam
kehidupan kita untuk menggapai sesuatu. Sobat Messenger, salah satu legenda dan pemain terbesar bola basket kita kenal seorang yang bernama Michael Jordan. Dia tidak begitu saja menggapai kesuksesannya. Tiba-tiba dia menjadi orang yang sukses, tetapi dia harus menjalani proses. Ya, dia pernah ditolak bermain basket dalam satu tim. Karena apa? Karena postur tubuhnya yang kurang tinggi. Tetapi akhirnya Michael Jordan, dia membuktikan bahwa dia dapat menjadi salah satu pemain bola basket terbesar dan terkenal di dunia. Karena apa? Karena kerja kerasnya, karena proses yang harus dihadapinya. Karena latihan demi latihan dia jalani. Tidak hanya sehari, 2 hari, tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi bertahun-tahun Michael Jordan harus terus dan terus berlatih. Dia harus mencucurkan keringat. Ya. Dan terkadang dia pun harus mengalami kesakitan. Tetapi harga yang dibayar itu demikian luar biasa. 6 kali dia berhasil menjadi juara NBA bersama satu klub, Chicago Bulls. 5 kali dia dinobatkan menjadi pemain terbaik atau MVP dalam liga bola basket yang sangat terkenal di dunia, yaitu NBA. Sobat Messenger, salah satu kutipan yang paling fenomenal dari Michael Jordan. Saya gagal di 9.000 tembakan di sepanjang karir saya. Saya kalah hampir dalam 300 pertandingan. 26 kali saya dipercaya untuk mengambil tembakan yang menentukan hasil akhir pertandingan dan saya gagal. Saya terus-menerus gagal. Gagal lagi dan lagi di dalam kehidupan saya. Dan itulah mengapa saya sukses. Ya, dari kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Michael Jordan, itu dijadikan pelajaran, dan kegagalan demi kegagalan itulah yang menjadikan dia menjadi orang yang sukses. Salah satu kutipan yang terkenal lagi dari Michael Jordan, saya dapat menerima kegagalan, tetapi saya tidak dapat menerima kegagalan sebelum saya mencoba. Semangat yang pantang menyerah dari seorang Michael Jordan boleh menjadi pelajaran buat kita. Mungkin kita mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti Michael. Sebelum ia sebesar dan sesukses pada waktu itu, dia telah melewati ratusan kali hingga ribuan kali kegagalan. Tetapi kegagalan itu dijadikan bahan bakar untuk menuju kesuksesan. Sobat Messenger, Michael Jordan tidak menyerah dengan kegagalan demi kegagalan yang dia jumpai. Contoh lain selain Michael Jordan, seorang yang terkenal, Thomas Alva Edison. Dia tidak akan menjadi orang yang besar kalau dia menyerah dengan kegagalan demi kegagalan yang dia jumpai. Padahal Edison tidak hanya sekali 2 kali gagal, tetapi dia harus mengalami kegagalan sampai ribuan kali.
tetapi karena dia tidak menyerah dengan kegagalan demi kegagalannya, dia menjadi orang yang sukses. Kolonel Sanders, dia meraih kesuksesan di hari tuanya. Kalau dia menyerah pada usaha pertama, kedua yang mengalami kegagalan, maka saat ini kita tidak bisa menemukan yang namanya Kentucky Fried Chicken. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita ditempa, ketika kita mengalami proses yang demikian luar biasa ini, apakah kita menyerah? Hari-hari ini banyak orang yang mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan kebijakan pemerintah, bahkan juga menyalahkan Tuhan karena pandemi yang terjadi. Apakah itu termasuk Anda? Apakah Anda juga termasuk orang yang akan menyerah tatkala kegagalan usaha yang sedang Anda alami? Ya, atau Anda orang yang saat ini kecewa dan berniat untuk meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang menyakitkan yang terjadi di dalam kehidupan kita tatkala kita menjalani proses yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Sobat Messenger, sekali lagi, seringkali proses itu menyakitkan, tetapi tatkala kita mampu bertahan dan terus setia, kita akan dibentuk dan kita akan muncul bagaikan emas. Saya mengajak kita merenungkan hidup kita. Mungkin saat ini kita sudah berusaha. Mungkin saat ini kita mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Tetapi kegagalan demi kegagalan kita alami. Mungkin kita dulu memiliki segalanya, tetapi kita saat ini dipercaya untuk mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Apakah kita akan menyerah? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita, ya udah Tuhan, Engkau jahat, sudah cukup sampai di sini? Tetapi apakah kita akan menjadi seorang seperti Yusuf yang setia ditempa, menjadi seperti Ayub yang dibentuk Tuhan sedemikian luar biasa untuk menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan? Mungkin saat ini kita harus berjuang, mencucurkan keringat, bahkan mencucurkan air mata untuk menggapai yang namanya kesuksesan. Bahkan untuk hidup sehari-hari saja pun sulit. Tetapi percayalah, tatkala kita mau setia kepada Tuhan, sesulit apapun, seburuk apapun yang kita alami, Tuhan akan turut campur tangan di dalam kehidupan kita semuanya, memberikan kemampuan bagi kita untuk kita boleh menghadapi segala sesuatu. Dalam doa kita, seringkali kita ngomong, Tuhan, biarlah ujian ini cepat berlalu. Tetapi pagi hari ini saya ingin katakan kepada Anda semuanya, jangan minta Tuhan mempercepat ujian ini di dalam kehidupan kita berlalu, tetapi minta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi proses yang kita hadapi. Karena ketika kita memperoleh kekuatan dari Tuhan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sesulit apapun itu, Tuhan akan tetap ada dan setia untuk kita semuanya. Biarkan waktu Tuhan yang menjadi yang terbaik untuk kita semuanya. Mari nyanyikan pujian ini yang menginspirasi kita semuanya. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seberapa banyak di antara kita pagi hari ini, kita yang mengalami beban yang berat. Mungkin saat ini kita sedang lelah, kita nyaris putus asa. Percayakan, sandarkan hidup kita kepada Tuhan, untuk kita bisa melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Anda yang lelah, Anda yang nyaris putus asa, ingatlah, marilah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, janji Tuhan ya dan amin untuk kita semuanya. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia ingin agar kita boleh muncul sebagai seorang yang berharga di mata Tuhan, muncul bagaikan emas, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berharga. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyatakan iman kita. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya sepenuhnya kepada waktu-Mu. Kami percaya sepenuhnya kepada setiap proses yang Engkau izinkan kami alami, yang terjadi di dalam kehidupan kami, bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau senantiasa ada menggandeng kami, bahkan menggendong kami. Engkau senantiasa maha tahu setiap pergumulan di dalam kehidupan kami, dan Engkau tahu kapasitas kami untuk kami menjalani setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk Sobat Messenger dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas kehidupan mereka semuanya. Kalau saat-saat ini mereka mengalami waktu-waktu yang mereka anggap buruk, waktu-waktu yang mereka anggap ini adalah waktu-waktu yang menyakitkan, waktu-waktu yang menghimpit hidup mereka, Tuhan pulihkan hidup mereka. Sertai mereka ya Bapa.
mereka yang saat ini sedang ada di dalam kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Mereka yang ada dalam pergumulan, Engkau menjadi sahabat yang setia. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan menjadi sahabat yang setia untuk mereka. Mungkin mereka saat ini hanya ada di rumah saja, tidak dapat pergi kemana-mana karena pandemi, tidak dapat beribadah ke gereja. Tetapi Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas hidup mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, Engkau yang akan segera pulihkan dari segala sisi, dari segala aspek kehidupan yang ada, sehingga bangsa ini boleh kembali menjadi bangsa yang besar. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Kami akan beraktivitas hari ini. Sertai dan jagai kami. Langkah-langkah kami Tuhan tetapkan, Tuhan gandeng kami. Terpuji nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, bagian yang kedua, menikmati proses kue keranjang cinta. Di bagian yang kedua ini, kiranya kita boleh menikmati setiap proses yang ada, walaupun terkadang itu menyakitkan untuk kita semuanya. Tetapi kita akan menjadi seseorang yang berharga, menjadi seseorang yang luar biasa tatkala kita boleh menghadapi setiap proses yang ada. Saya Daniel Saputra bersama dengan Agus mohon pamit undur diri dari Bread of Life di pagi hari ini. Jumpa lagi hari Jumat yang akan datang. Dan apabila Anda diberkati melalui video ini, silakan like, share, dan subscribe. Mari kita jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita semuanya. God bless.